Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Raffi Andesta dengan NIM 2406051102332. Oke, di sini tujuan saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas 2 dari komputer network, yaitu tugas routing. Di sini ada 3 ketentuan. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep cara kerja algoritma routing yang digunakan. Lalu menjelaskan cara setting algoritma routing di paket tracer. Lalu ada membuktikan bahwa algoritma routing yang dikonfigurasi berhasil. Nah, baik. Di sini karena NIM akhir saya itu 232 yaitu 2, saya menggunakan algoritma OSPF. Oke. Langsung saja kita ke ketentuan pertama yaitu saya akan menjelaskan konsep cara kerja algoritma OSPF. Saya sudah membuat PowerPoint-nya, konsep dan cara kerja routing OSPF. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu routing. Routing adalah proses mengirim paket data antar jaringan dengan memilih jalur terbaik. Yang bisa kita ibaratkan yaitu kurir yang memilih jalan tol atau jalan biasa agar paket cepat sampai. Oke, routing mempunyai fungsi utama yaitu mengarahkan paket dari sumber ke tujuan melalui router perantara. Oke. Router dibagi menjadi dua, yaitu ada router statik atau router manual dan router dinamis, yaitu router otomatis. Nah, algoritma OSPF yang saya gunakan yaitu salah satu dari contoh router dinamis. Oke, router dinamis yaitu router yang memungkinkan bertukar informasi jalur secara otomatis. Nah, kita punya 3 keunggulan yaitu ada otomatis, yaitu router memperbarui rute tanpa intervensi manual, lalu ada adaptif, rute alternatif aktif ketika terjadi link down. Lalu ada keunggulan terakhir dari routing dinamis ini yaitu efisien, yaitu memilih jalur berdasarkan metrik untuk performa optimal. Oke, langsung saja kita akan mengenal OSPF dan konsep link state. Nah, OSPF atau kepanjangannya itu Open Shortest Path First, yaitu adalah protokol routing link state yang tiap routernya membangun peta jaringan lengkap dengan mengumpulkan informasi status link dari seluruh router di area yang sama. Oke, ataupun dapat diartikan juga algoritma SPF yaitu adalah salah satu protokol routing yang digunakan di jaringan komputer untuk menentukan jalur terbaik, baik itu tercepat ataupun terpendek dari satu router ke router lain. Nah, oke. OSPF di sini menggunakan algoritma Dijkstra's untuk memilih jalur, yaitu untuk menghitung jalur optimal berdasarkan perjumlahan metrik yang disebut cost. Nah, konsep cost ini dalam OSPF adalah nilai pada setiap jalur yang menunjukkan kualitas koneksi. Jalur dengan bandwidth besar memiliki cost kecil, sedangkan yang lambat memiliki cost besar. Jika sebuah rute melewati beberapa jalur, maka total cost yang dihitung dengan menjumlahkan semua cost tersebut. Dan OSPF akan memilih rute dengan cost yang paling kecil totalnya sebagai jalur terbaik. Oke. Nah, berikut merupakan 4 langkah sederhana cara kerja OSPF. Yaitu router mengirim paket hello untuk menemukan dan memverifikasi tangga. Lalu langkah kedua yaitu berbagi informasi. Router menyebarkan LSA ke seluruh area menggunakan coding agar semua mendapat informasi link. Langkah ketiga yaitu bangun peta. Setiap router menyusun LSDB yang konsisten. Peta topologi tunggal untuk area tersebut. Lalu ada langkah terakhir yaitu pilih jalan. Dijkstra's dijalankan pada LSDB, hasilnya menjadi entry di routing table. Nah, mungkin itu cara kerjanya yang saya sebutkan ini, dan juga ada langkah sederhana cara kerja OSPF. Nah, lalu dapat disimpulkan bahwa OSPF populer ini karena OSPF scalable, cepat pulih dari kegagalan dan menghasilkan jalur efisien dan menghindari loop. Oke. OSPF ini lalu dipakai ketika untuk jaringan kampus, kantor yang menengah dan besar, atau lingkungan dengan banyak segmen dan redundansi. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari konsep cara kerjanya algoritma OSPF. Langsung saja saya akan menjelaskan cara setting algoritma routing di paket tracer. Oke. Langsung saja di sini ada tampilan dari Cisco Packet Tracer, aplikasi yang saya gunakan.
sebelum saya memulainya, saya sudah membuat atau akan menggunakan desain jaringan yang saya akan gunakan yang terinspirasi dari YouTube, yaitu YouTube Plus TKJ. Dan di sini ada IP address yang saya gunakan, subnet mask-nya, dan ada interface atau kabel-kabel yang saya gunakan. Oke, di sini ada desain jaringannya. Oke, langsung saja kita akan membuat desain jaringannya. Yang pertama yaitu saya akan menggunakan 3 router. Router ketiga. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan 2 switch. 2 switch. Oke. Selanjutnya saya akan menggunakan 4 PC. Switch-nya masing-masing 2 PC. Oke. Di sini ada di sini saya gunakan 3 router, 2 switch, dan 4 PC untuk desain jaringan saya. Oke, lalu ketika kita sudah membuat desain seperti ini, kita akan menghubungkannya dari PC ke PC, PC ke switch, dan PC ke switch ke router ini menggunakan kabel. Nah, dari PC ke switch ini saya menggunakan kabel fast Ethernet 0. Oke. Fast Ethernet 0 juga. Di sini juga fast Ethernet 0. Di sini fast Ethernet 0 juga. Oke. Lalu selanjutnya kita akan hubungkan dari switch ke router. Di sini switch ke router itu kita menggunakan gigabit Ethernet 0/1. Oke, di sini juga gigabit 0/1. Oke, router yang sebelah kanan juga sama, gigabit Ethernet 0/1. Oke, kalau untuk router 1 dan router 2 ke router pusat ini kita menggunakan kabel cross. Kita Ethernet 0/0. Ini juga 0/0. Oke. 0/0. Oke. Oke, di sini saya sudah membuat desain untuk jaringannya menggunakan kabel-kabelnya juga. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasikan IP. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan IP address-nya yang saya akan gunakan. Saya akan mencatat dulu untuk sebelah sini saya akan menggunakan IP 192.168.10.0/24. Oke. Untuk sebelah sini saya akan menggunakan 192.168.20.0/24. Oke, untuk IP router sebelah sini saya akan gunakan IP kelas D yaitu 172.0.0/16. Oke, untuk sebelah sini saya akan menggunakan IP 172.17.0.0. Oke, jadi untuk IP yang ini kita akan gunakan untuk PC 1 dan 2, dan IP sebelah sini kita akan gunakan untuk PC 2 dan 3. Lalu untuk ini kita akan gunakan untuk router sebelah sini, dan IP sebelah sini kita akan gunakan untuk router sebelah sini. Langsung saja kita konfigurasikan untuk PC pertama. Kita konfigurasikan IP untuk PC pertama yaitu 192.168.10.0. Kenapa titik 2? Karena untuk 10.1-nya kita akan gunakan untuk default gateway. Di sini default gateway 192.168.10.1. Oke.
Kalau sudah, silang. Lalu untuk PC kedua, seperti tadi, kita akan konfigurasikan IP. Di sini 192.168.10.3. Dan default gateway-nya sama kayak tadi, 192.168.10.1. Oke, sudah. Kita silang. Lalu untuk selanjutnya, PC ketiga kita akan menggunakan IP sebelah sini yaitu 20.0. Oke. Kita konfigurasikan seperti tadi 192.168.20, sorry. 168.20.2 berarti. Karena seperti tadi untuk 20.1 saya gunakan untuk default gateway. Oke, sudah. Lalu untuk PC terakhir, PC keempat, sama seperti tadi, kita akan gunakan 192.168.20.3. Enter. Lalu 192.168.20.1. Oke. Kalau sudah untuk PC, mungkin kita dapat coba untuk mengirimkan ping dari satu PC ke PC 2. Oke, successful. Berarti sudah bisa. Lalu dari PC 2 ke PC 1. Oke, successful. Selanjutnya kita akan PC 3 ke PC 4. Oke, successful. Berarti sudah bisa untuk IP gateway-nya, untuk IP-nya setiap PC. Selanjutnya kita akan untuk IP di routernya. Oke, untuk router pertama, karena kita router ke switch ini yang di bawah ini tadi Gigabit Ethernet 00/1, kita akan menggunakan berarti yang sebelah sini 192.168.10.0.1. Nah, kita akan menggunakan default gateway tadi. Sorry. Bentar ya. Bentar. 68.10.1. Nah, sudah bisa kita on-kan. Lalu kita yang ke atasin. Yang ke atas, ke router utama atau router pusat, kita menggunakan IP sebelah sini, yaitu 172.16.0.0.1. Sorry. Wait. Oh, salah. Sorry. Berarti 172.16.0.1. Oke, sudah kita on-kan. Oke, lalu selanjutnya router sebelah kanan, sorry. Kita seperti tadi untuk yang ke bawahnya yaitu berarti gigabitnya itu yang 0/1. Kita gunakan IP yang sebelah sini, IP default gateway yang tadi. Oke, kita on-kan. Oke, sudah bisa. Sorry. Untuk wait. Aduh, kepencet. Oke. Untuk ke atasnya belum ya. Nah. Untuk ini yang terlihat mana belum. Oke, sudah. Nah, selanjutnya yaitu kita akan konfigurasikan IP di router pusat. Oke. Ini sudah. Oke. Berarti untuk IP-nya saya agak lupa, jadi saya melihat terlebih dahulu ke kiri berarti ya. Berarti untuk ke kiri. Oke. Untuk ke kiri berarti kita pakai IP yang ini. Berarti 0. Gigabyte-nya 0. Interface-nya gigabyte 0. 172.0.0.
16.0.2. Oke. Kita on kan. Berarti yang ke kanan itu 0.0/1. Oke, 172.17.0.2. Oke, sudah hijau semua. Berarti saatnya kita coba kirimkan ping. Oke, kita coba kirimkan ping dari ini ke router. Oke, successful. Dari PC ke router successful. PC kedua ke router. Oke, successful. Dari router ke router. Oke, kalau valid kita akan coba lagi. Biasanya ketiga kali baru bisa. Kedua kali bisa langsung. Oke, successful. Kita ada sebentar. Kita coba lagi. Oke, successful. Coba router sini ke router sana. Sorry. Ke sana. Oke, kayaknya. Coba dari router sini. Sorry. Dari PC sini ke router. Oke, successful. Oke, sudah bisa semuanya. Oke. File. Kita akan coba lagi. Oke, successful. Sudah bisa semua. Nah, kalau dari sebelah sini ke sini emang belum bisa. Dikarenakan kita harus menggunakan suatu algoritma ke switch selanjutnya. Di sini langsung saja kita akan menggunakan algoritma OSPF. Oke, kita akan gunakan algoritma OSPF-nya. Algoritma OSPF mempunyai sintaks yaitu router OSPF 1 dan network subnet max-nya terbalik. Network subnet max terbalik. Nah, di sini adalah untuk sintaks dari OSPF. Nah, kita akan mengatur OSPF-nya di router 1, router 2, dan router 3. Oke. Langsung saja kita akan mencobanya. Ini untuk router satunya itu, untuk OSPF itu kita gunakan IP terdekat. Untuk router 1 berarti IP sini sama IP sini. Untuk router 2 yaitu berarti IP sini sama IP sini. Ini sama untuk IP untuk router utama itu IP sini untuk stand kanan. Oke. Langsung saja kita untuk router pertama kita akan ke CLI. Kita akan kita enter. Kita end konfigurasi terminal. Nah, sudah. Lalu kita akan mengikuti di sini. Di sintaksnya yaitu router OSPF 1. Oke, sudah. Lalu kita network subnet max terbalik. Sebentar ya. Saya agak lupa. Sebentar terlebih dahulu. Sebentar, izin saya mengingat kembali. Oke, sorry. Langsung saja kita ke 192.168.10.0. Lalu kita akan menggunakan subnet max-nya terbalik yaitu 0.0.0.255. Oke.
Untuk areanya itu area 1. Oke, sudah. Oke. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan IP yang sebelah sini, IP atas nih, IP terdekat, network 172. 172.16.00.0. Lalu subnet terbalik 0.0.0.255 area 1. Oke, sudah. Untuk router pertama sudah, untuk router kedua kita sama seperti tadi. Wait. Sorry. Kepencet. Untuk router kedua yaitu CLI, kita akan menggunakan dua IP terdekat, yaitu IP 192.20.0 sama 172.17.0. Oke, langsung saja kita ke seperti tadi, konfigurasi terminal. Kita akan menggunakan sintaks router OSPF 1. Oke, sudah. Lalu kita seperti tadi, network IP-nya 20.0, lalu subnet max terbalik 0.0.0.255 area 1. Oke, sudah. Lalu IP kedua yaitu seperti tadi, network 172.17.0.0 benar, subnet max terbalik 255 area 1. Oke, kalau sudah kita silang. Nah, selanjutnya yaitu router terakhir atau router pusat. Kita akan kita enter dulu, kita enter. Oke, and konfigurasi terminal seperti tadi. Lalu kita akan masuk sintaks saja, router OSPF 1. Oke, lalu masukkan network, IP, dan sub IP-nya itu berarti yang terdekat 172.16.0.0. Oke, lalu kita akan menggunakan subnet mask terbalik 0.255. Sorry. Oh, di sini kita gunakan 255 sini. Oh ya, soalnya tadi ini ya. Sorry, 0.255.255. Ini area 1. Sudah. Lalu kita akan ke IP kedua, network. Wait. Sorry. Wait. Kita ulang lagi. And konfigurasi router SPF 1. Oke, sudah. Lalu kita akan pakai tadi ini. Oke, selanjutnya kita ganti aja ini 16 jadi 17. Oke, sudah. Oke, sudah. Kita sudah buat algoritma OSPF. Saatnya kita coba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dari PC ke PC sini. Oke, successful. Berarti sudah bisa. Alhamdulillah. Kita akan coba dari PC ini ke router sini. Oke, successful juga. Dari sini ke sini. Oke, berarti sudah. Untuk
membuktikan bahwa algoritma routing dikonfigurasikan berhasil. Sepertinya sudah terjadi. Oke. Jadi ini ke router. Oke, successful. Dari PC sini ke sini. Oke, successful. Alhamdulillah. Dari sini ke sini. Successful juga. Jadi sudah bisa untuk mengirim dari PC 1 PC ke PC 4 ke router PC ke router. Jadi sudah, walaupun beda switch, saya menggunakan algoritma OSPF. Alhamdulillah, kita akan melihat simulasinya. Kita coba kirimkan ping dari sini ke sini. Oke. Dia akan mencari jalan terbaik dan tercepat. Oke. Maka hasilnya akan successful. Oke, hasilnya unsuccessful. Mungkin itu saja penjelasan saya untuk algoritma OSPF ini. Terima kasih sudah melihat sampai sini. Izin saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, sebelum itu saya akan berarti untuk ketentuan pertama yaitu menjelaskan cara konsep kerja algoritma routing OSPF sudah, lalu menjelaskan cara setting algoritma routing di paket tracer sudah. Saya sudah menjelaskan dari membuat desain jaringan sampai saya menggunakan algoritma OSPF-nya, saya sudah menjelaskannya. Lalu yang keempat, membuktikan algoritma routing dikonfigurasikan berhasil. Nah, di sini sudah successful semua dari PC ke PC, PC ke router, semuanya sudah berhasil semua. Kita akan coba lagi. Kita kirimkan ping dari sini ke sini. Oke. Sorry, di real time aja successful. Kita delete biar tidak terlalu banyak, biar bisa langsung dilihat. Oke. Successful di sini kita bisa lihat. Oke. Berarti sudah semua untuk ketentuan di video ini. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.